Pertama kali saya datang di sini, jaga ini. Kalian semua singer, choir, pelihara ini. Nggak ada yang menarik sorga, bukan uangmu. Nggak ada yang menarik sorga. Nggak ada yang bisa menarik sorga. Kecuali worship. Ini serius. Nggak ada. Ibu Lydia jaga baik-baik. Ya, kalian mesti sadar bahwa saya percaya gereja lokal. Saya nggak tahu yang lain. Bahwa ini keluarga. Ini keluarga. Kalau kalian di sini, kalian mesti rasa ini rumahmu. Ya, itu mesti selalu bangun itu. Kita yang bangun. Tuhan tidak sihir kamu untuk jadi gitu. Kamu mesti bangun itu. Nah, pelan-pelan. Kalau itu butuh waktu, it's okay. Bangun itu. Lama-lama kamu mulai tahu. Kamu mesti bebas di depan anak-anakmu. Di depan keluargamu sendiri. Ya. Saya suka. Apa atmosfer surga? Joy. Cuma gereja Pentakosta mengajar kita terlalu banyak menangis. Sampai kita pikir kalau Tuhan jamah kita mesti menangis. Ya kan? Nggak ada salahnya menangis. Cuman kan maksudnya kita kadang-kadang nangis dalam hadirat Tuhan sampai nggak tahu apa. Ya kan? Nggak mungkin WL bilang ini pada hitungan ketiga mari kita menangis. Nggak gitu kan? Tapi kan saudara bisa kita kenapa jadi cengeng? Kenapa? Wow. Worship nggak bisa disuruh. Seorang akan menyembah karena dia punya hubungan. Jadi penyembahan terjadi karena hubungan. Nah, kata lain untuk worship itu keintiman. Jadi keintiman adalah hasil di mana kita membiarkan seseorang melihat ke dalam hati kita. Hidup kita, bahkan lebih dalam lagi kalau sampai dalam pernikahan, dia hidup dengan kita, dia masuk di dalam kita. Gitu. Kamu bisa mengasihi tetanggamu waktu rumahnya terbakar, lu bisa lompat dalam api dan kasih keluar anaknya, tapi bukan berarti kamu intim dengan dia. Nah itu, kita bisa bikin banyak hal untuk Tuhan, tapi keintiman adalah hal yang berbeda. Tapi gini, mengasihi Tuhan, satu-satunya bukti paling masuk akal adalah waktu orang menyembah dia. Itu masuk akal banget. Nah jadi, saya tidak sedang hawa penyembahan, saya sedang bicara di awal tahun. Saya datang dengan hati saya nggak bawa teologi yang aneh buat saudara. Saya nggak. Saya cuma bawa pengalaman saya dengan Tuhan. Alasan saya berdiri di sini cuma satu saja, yaitu hubungan. Karena saya kenal gembala saudara, ya. Tadi pagi saya bilang saya kenal gembala saudara sejak zaman Jepang gitu kira-kira. Jadi itu alasannya saya ada di sini. Gitu. Apa yang saya bagi hanya apa yang saya jalani. Pergumulan kami kadang-kadang bukan nggak tahu mau khotbah apa. Tapi apa yang sudah saya buat supaya saya bisa bicara itu. Kalau enggak textbook ya, kita baca buku aja dan kita salin dia besok hari Minggu. Gitu. Tapi ada satu hal yang lain yang saya sedikit buka sebentar buat saudara. Saya baru mengembalakan di Ambon selama 17 tahun, sampai sekarang saya masih di sana. Dan kami baru berubah sekitar 9 tahun. Baru berubah. Jadi caranya, kehidupan, semuanya, cara saya mengerti. Jadi katakanlah saya kayak baru lahir baru lagi, baru ditebus lagi. Setelah Tuhan merombak banyak hal. Setelah kota saya dibabak belur, hancur semuanya ya. Kalau saudara baca kitab Yesaya, kota yang ditinggalkan, nah itu pada waktu itu. 19 Januari 99, kita dibantai habis-habisan sampai April 2004 masih konflik. Masih konflik. Tapi udah, bukan itu yang saya mau cerita, tapi yang saya mau bilang itu telah menjadi sekolah untuk sampai saya berubah dalam banyak hal. Nah terutama berubah lihat Tuhan, berubah mengerti manusia. Apakah karena kita meragukan Tuhan lalu Tuhan tidak ada? Nah, Tuhan tetap ada. Dan saudara yang tetap ragu-ragu. Gitu ya. Jadi bukan karena kita ragu-ragu, kita kecewa lalu Tuhan jadi tidak ada. Dia tetap ada. Dan saya kagum dia bahwa Tuhan dari tahun ke tahun selama sejarah peradaban ini, dia selalu disalah mengerti waktu kita dalam keadaan terjepit.
Tuhan tidak sayang lah, Tuhan tidak perhatiin lah, Tuhan tidak ada lah, berkali-kali manusia bilang itu. Dan Tuhan siap untuk disalah mengerti. Nanti waktu kita baik, Tuhan baik. Ya kan? Lihat tuh, dia sering dibuat seperti itu, tapi oke, gak apa-apa.